Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di pelajaran Sakofah Fikih di kelas 5. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, yang sudah berdoa, Ustaz doakan semoga Allah berikan kemudahan, semoga Allah berikan keistiqomahan, dan Allah berikan kefahaman dalam ilmu ya. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang hukum sholat gerhana dan tata cara sholat gerhana. Ada yang belum paham? Ustadz harap semoga semua sudah bisa ya. Kalau nanti ada gerhana matahari atau gerhana bulan, jadi sudah bisa tata cara sholatnya. Jangan sampai nanti pas orang-orang ruku, habis ruku berdiri lagi, malah sujud. Nah, kan lucu jadinya. Nah, pentingnya belajar itu di situ supaya nggak salah saat sholat gerhana matahari atau gerhana bulan ya. Baik, hari ini kita masih belajar tentang gerhana, yaitu kita akan belajar tentang hikmah adanya gerhana. Gerhana matahari dan bulan merupakan kebesaran atau tanda kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya peristiwa ini, diharapkan manusia itu harusnya bersyukur dan bisa berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak juga karena kehidupan seseorang. Oleh karena itu, jika kalian melihat hal tersebut, gerhana itu, hendaklah kalian berdoa kepada Allah, bertakbir, sholat, dan bersedekah. Jadi gerhana matahari itu atau gerhana bulan itu adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang harusnya diambil oleh orang-orang yang berpikir untuk difikirkan. Masya Allah, luar biasa ya, Allah itu maha kuasa ya, bisa menciptakan bulan, matahari, dan bumi, bisa menggerakkan mereka sampai terjadi gerhana ya. Sementara kita itu nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa apa-apa, bahkan sekedar menyentuh aja nggak bisa. Coba siapa yang bisa menyentuh matahari, datang ke matahari? Nggak bisa. Nggak ada orang yang manusia yang bisa datang ke sana. Bahkan mendekati saja sudah pasti terbakar karena saking panasnya matahari, luar biasa. Tapi Allah menjaganya, Allah mengaturnya supaya pas masuk ke bumi tidak membakar manusia dengan banyak sekali aturan yang Allah berikan. Nah, ini kekuasaan Allah yang luar biasa. Maka bagi orang yang berpikir itu bersyukurnya itu dengan mentaati Allah. Jadi ketika orang itu semakin takjub kepada Allah, semakin
merasa kita nggak ada apa-apanya, Allah lah yang paling hebat, Allah yang paling luar biasa, mengatur semuanya. Bersyukurnya bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah masya Allah, tapi juga dilakukan dalam perbuatan. Saya itu nggak ada apa-apanya, Allah, hamba bersujud kepadamu ya Allah, hamba bersyukur kepadamu ya Allah. Begitu. Tandanya itu semakin taat sama Allah. Jadi semakin takut untuk maksiat sama Allah. Jadi semakin takut untuk bohong, semakin takut untuk berbuat maksiat, dan semakin semangat untuk tahfiz, tahsin, semakin semangat untuk berbuat ketaatan, apalagi sholat. Semakin semangat dia. Karena dia semakin yakin pada Allah dengan banyaknya kebesaran-kebesaran yang Allah berikan kepadanya melalui tanda-tanda seperti gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ada 3 hikmah yang Ustadz catatkan di sini untuk antum semua pelajari. Yang ini juga penting untuk dipelajari ya. Yang pertama, hikmah adanya gerhana adalah mengingat kebesaran Allah. Jadi hikmah pertama yang bisa kita ambil dari adanya gerhana adalah mengingat kebesaran Allah, kehebatan Allah. Mengingat kebesaran, kehebatan, kekuatan Allah yang luar biasa, maha luar biasa. Melihat gerhana matahari dan bulan secara langsung artinya kita melihat kebesaran Allah secara langsung dengan mata kita. Dengan begitu seharusnya seorang muslim semakin percaya dan atas kuasa yang begitu besar sehingga bisa menciptakan gerhana matahari. Atas kuasa Allah yang begitu besar. Tak hanya itu, Allah juga memberikan gambaran gerhana pada surah Al-Qiyamah ayat 7-12. Artinya begini. Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan, terjadilah gerhana. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari, kemana tempat lari, kemana tempat lari. Tidak ada tempat berlindung, hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Jadi ketika hari kiamat itu datang, itu ternyata ada gerhana juga. Maka orang-orang itu ketika terjadi gerhana, harusnya semakin takut sama Allah. Ini salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mengingat kebesaran Allah. Hikmah yang kedua adalah saat terjadi gerhana itu adalah waktu berkumpul dan berdoa bersama. Hikmah yang kedua adalah kita bisa berkumpul dan berdoa bersama-sama kaum muslimin yang lain. Karena pada peristiwa gerhana matahari yang terjadi pada masa Rasulullah menganjurkan umatnya untuk sholat bersama, berzikir bersama, berdoa bersama, bersedekah bersama. Jadi dijelaskan oleh Abdullah bin Amr. Dia berkata, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah SAW, diserukan inna sholati jami'atun. Sholat ini dikerjakan secara berjamaah. Akhirnya manusia pada berkumpul, pada berdoa bersama. Nah, saat itu terjadilah sosialisasi, terjadilah saling bercengkrama, saling bertemu. Jadi terjadi interaksi yang baik di antara masyarakat. Itu yang hikmah adanya gerhana ya. Yang kedua. Nah, yang ketiga, hikmah adanya gerhana adalah tanda hari kiamat. Jadi fenomena alam terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan merupakan salah satu tanda datangnya kiamat kelak. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwasanya pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Nabi lantas berdiri takut karena khawatir akan terjadi hari kiamat. Jadi harusnya ketika seseorang mukmin bertemu dengan gerhana, baik itu gerhana bulan maupun gerhana matahari, dia harusnya juga memiliki rasa takut bahwasanya kiamat itu sudah dekat, ternyata kiamat itu sebentar lagi. Maka harusnya dia semakin mempersiapkan diri, mempersiapkan amal ibadahnya, bukan malah banyak main-main, bukan malah banyak menonton YouTube, tapi lebih banyak belajar, kemudian lebih banyak
ibadah, lebih banyak tahfiznya, lebih banyak sholatnya gitu. Karena ketika orang nanti datang kiamat itu nggak peduli kapan waktunya, bisa jadi besok, lusa, atau minggu depan, atau bulan depan, atau tahun depan, atau tahun kapan, nggak peduli, pasti akan terjadi kiamat kan gitu. Yang kita harusnya pedulikan adalah sudah bawa apa, sudah bawa apa nanti kalau sudah mau bertemu Allah itu kita sudah bawa berapa banyak amal. Nah, itu harusnya. Maka harusnya ketika sudah ada terjadi gerhana itu kita semakin semangat untuk ibadah. Kita semakin semangat untuk memperbanyak ibadah kita. Karena itu salah satu tanda hari kiamat dan kita harus lebih semangat lagi mempersiapkan amal ibadah kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah ketika terjadi gerhana saja langsung sholat, puasa, langsung sholat, berjamaah, khutbah, sedekah, zikir. Harusnya kita umatnya Rasulullah juga begitu. Bahkan harusnya lebih banyak. Rasulullah itu dijamin surga, tapi masih sholat ketika ada gerhana, masih sedekah ketika ada gerhana, masih berzikir ketika ada gerhana matahari atau gerhana bulan juga. Nah, kita harusnya juga lebih semangat. Karena Rasulullah juga semangat ibadah, kita harusnya lebih semangat. Karena kita nggak ada jaminan udah pasti masuk surga apa belum. Gitu ya. Jadi gitu ya anak-anak. Semoga tetap semangat beribadah, menambah amal ibadah dalam setiap perbuatan, dalam setiap kejadian, termasuk dalam momen kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan. Semakin semangat untuk beribadah, berzikir, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Oke, barakallahu fikum. Sampai sini ya pelajaran kita. Semoga bermanfaat, semoga diberikan pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.